Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Selamat datang kembali di acara yang selalu kita tunggu-tunggu, yang selalu kita nantikan semua. Yang kalau anak muda bilang sekarang tuh isinya daging semua. Ya apalagi kalau bukan di acara Tax Live. Tax Live ini sudah memasuki episode ke-116. Wow, boleh kita beri tepuk tangan di sini semua? 116. Ini merupakan salah satu upaya atau ikhtiar dari Direktorat Jenderal Pajak pastinya untuk memberikan informasi dan edukasi ke seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan pasti memanfaatkan teknologi media sosial untuk bisa menjangkau lebih luas masyarakat di Indonesia. Nah, untuk Tax Live kali ini, kita akan membahas tentang pemadanan NIK dan NPWP, dan senang sekali rasanya saya Febri Noviardi bisa hadir di sini untuk memandu kegiatan pada hari ini, dan saya tentunya tidak sendiri. Sudah ada wanita yang sangat cantik, agak cantik atau cantik nih sebenarnya. Sudah ada Mbak Elvi Rahmi dari Penyuluh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Halo Mbak Elvi Rahmi. Halo Mas Febri, halo juga kawan pajak. Halo. Senang sekali sebenarnya hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan kawan pajak semua dan juga bertemu kawan pajak bersama Mas Febri ini. Dari suara udah kelihatan ya, musisi istimewa kita pada sore hari ini menemani kita. Senang sekali Mas Febri bisa diberi kesempatan. By the way, ngomong-ngomong, Mbak Elvi ini dipanggil Mbak Rahmi, Mbak Elvi, Mbak Ami atau Mbak Epi? Oh, waduh, ayo kawan pajak yang bergabung, apa coba? Udah banyak ya yang bergabung kayaknya Mas Febri. Ya. Saya dipanggilnya Ami. Ya. Ami saja. Mbak Ami, okay. Singkat, padat dan jelas gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ami. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi bahwa kita di hari ini akan membahas tentang pemadanan NIK dan NPWP. Namun tentunya hari ini kita akan membahas yang lebih spesifik nih Mbak Ami nih, terkait buat kawan pajak yang yang status sebagai istri. Seperti apa teknisnya dan apa saja poin-poin penting yang harus diperhatikan. Nah, ini akan kita bahas selama 30 menit ke depan. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan, ke pembahasan, kita sapa dulu nih yang sudah gabung di Ditjen Pajak RI. Ada siapa aja tuh? Aming Ningrum. Banyak ya. Halo. Dari mana aja nih kawan pajak? Mungkin bisa disebutkan tempat tinggalnya di mana? Oh, saya dari Jember gitu misalnya. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di IG Ditjen Pajak RI Tax Live, dan pastinya sebarkan juga karena Tax Live ini bisa memberikan informasi dan edukasi ke semua masyarakat Indonesia. Dengan berbagi maka kita juga sudah memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yap. Oke, kita masuk ke pembahasan Mbak Mi. Ya, jadi Mas Febri, tadi sesuai yang sudah disampaikan di awal ya, jadi memang tema yang kita angkat hari ini itu adalah tema yang pertanyaannya di lapangan paling banyak ditanyakan oleh kawan pajak kita. Jadi hari ini kita angkat tema ini agar kawan pajak yang hari ini bergabung teredukasi dan bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, saya informasikan juga kawan pajak bahwa tanggal 12 Desember kemarin, 12 Desember 2023, baru saja terbit PMK 136 tahun 2023. Nah, PMK ini Mas Febri dan kawan pajak merupakan perubahan dari PMK 112 tahun 2022. Oke, intinya PMK itu apa tuh Mbak Mi? Oke, langsung kita ke intinya. Inti dari PMK 136 ini adalah adanya penyesuaian masa implementasi NIK menjadi NPWP, Mas Febri. Penyesuaian masa implementasi NIK dan NPWP. Iya. PMK 136 tahun 2023 yang berubah dari PMK 112 tahun 2022. Oke, silakan lanjutkan. Nah, tapi ada yang harus kita sampaikan hari ini juga, terlepas dari adanya waktu penyesuaian tadi, adalah ada beberapa hal untuk kawan pajak kita yang perempuan, khususnya mungkin yang istri, sekarang statusnya sebagai istri. Mak-mak nih, Iya, mak-mak nih, seperti saya. Untuk ibu-ibu, jadi ada beberapa poin yang harus concern di situ. Bagaimana nanti pemadanannya jika misalnya statusnya punya NPWP digabung dengan suami kah, atau NPWP-nya sendiri-sendiri kah, itu bagaimana? Jadi nanti ada yang perlu yang kita tekankan nih Mas Febri. Oke, nah ini menarik banget nih Mbak Ami. Tapi sebelum itu mungkin kita coba bahas dulu ya Mbak Ami ya. Karena kategori pemenuhan kewajiban istri ini kan dalam konteks pemajakan tuh ada istilah-istilahnya nih. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Kan kita kenal ada KK, PH, lalu ada HB, MT.
HB ini ngomong-ngomong bukan hemoglobin ya? Bukan. Bukan. Kalau HB rendah itu kita pusing ya. Tapi ini konteksnya bukan HB yang itu. Ini mungkin bisa kita jelaskan terlebih dahulu ya Bu, biar Oke. masyarakat itu nggak salah persepsi ini. Yap. Baru kita nanti setelah jelaskan apa istilah tadi, baru kita nanti bahas masalah pemadanannya. Silakan Mbak. Oke, baik Mas Febri dan kawan pajak, kita bahas satu-satu nih. Tadi yang disampaikan oleh Mas Febri itu benar banget. Itu merupakan status kewajiban perpajakan Ya. suami atau istri. Kalau kakak tadi itu kepanjangannya kepala keluarga. Kepala keluarga. Kalau HB itu bukan hemoglobin ya, itu hidup berpisah. Hidup berpisah, Ya. catat kawan pajak. Itu Hidup langsung berpisah. dicatat aja. Kalau PH itu pisah harta, Ya. sedangkan MT itu memilih terpisah. Seperti Baik. itu Mas Febri. Nah, setelah kita tahu istilah-istilah tadi, Ya. coba kita bedah satu-satu nih kawan Oke. pajak. Pertama, untuk konteks kepala keluarga alias kakak, seperti apa nih Mbak Ami? Oke, kalau kakak atau kepala keluarga ini mungkin kawan pajak yang perempuan yang statusnya belum menikah pada saat mendaftarkan NPWP dan melaporkan SPT tahunannya, mungkin lihat di SPT-nya itu tercentang kakaknya, Oke. kakak. Jadi di situ di konteks pajak memang perempuan yang belum menikah yang memiliki NPWP tersebut statusnya memang sebagai kepala keluarga. Nah, namun selain itu yang perlu kami sampaikan juga kepada kawan pajak adalah hal yang pertama yang harus kita pahami bahwa sistem pengenaan pajak di Indonesia itu memposisikan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Sebagai satu kesatuan ekonomi itu keluarga. Ya, keluarga Oke. itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya penghasilan dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak, dan pemenuhan kewajiban perpajakan ini dilakukan oleh kakak tadi, kepala keluarga. Oke, nah ini menarik Seperti banget itu. nih, menarik banget nih kawan pajak. Terus lalu bagaimana dengan tadi yang HB yang atau hidup berpisah tadi? Ini siapa saja yang harus siapa yang harus memadankan nih Mbak Ami ini? Oke, kita melangkah ke HB ya yang hidup berpisah yang tadi sampaikan Mas Febri. Kalau HB ini seperti namanya, hidup berpisah, dipakai oleh suami istri yang mungkin suatu kondisi mengharuskan mereka harus berpisah atau divorce atau bercerai secara hukum dengan adanya keputusan resmi dari pengadilan. Jadi ada keputusan dari Ada resminya pengadilannya. ya. Jadi ada keputusan pengadilannya. Nah, di sini jika seandainya ada tanggungan, misalnya kita katakan pada saat putusan pengadilan hak asuh anaknya jatuh kepada suami. Ya, yang notabene suami juga harus menafkahi si anak-anaknya. Nah, melakukan pemadanan ini dua orang wajib pajak ini yang memiliki NPWP masing-masing ini, yang suami tadi, yang mantan suami tadi memadankan NIK menjadi NPWP ini di dalam FTU-nya ya, dalam data keluarganya dia harus memasukkan anak-anaknya tadi yang menjadi tanggungannya, ditambah keluarga lain yang secara nyata, secara ekonomi benar-benar dia tanggung. Contohnya misalnya ayah kandungnya seperti itu dia masukkan di data FTU-nya. Nah, tadi untuk mantan suami. Kalau yang mantan istrinya tadi, dia juga harus melakukan pemadanan nih, kawan pajak dan Mas Febri. Istri juga ya berarti harus, ya? karena istri tadi punya NPWP juga. Jadi di posisi mantan istri tadi yang harus dia perkenalkan data dirinya dan keluarga lain yang memang secara nyata ditanggungnya. Nggak boleh anaknya lagi, karena anak udah masuk ke daftar FTU-nya suami. Jadi nggak boleh double-double nih, itu ya kawan pajak ya. Jadi kalau emang misalnya kondisinya sudah berpisah, kalau suami sudah memasukkan daftar tanggungannya anak-anaknya, istri tidak boleh memasukkannya lagi. Seperti itu, ya. Nah, tadi kan sudah kepala keluarga sudah, Yap. terus apalagi tadi hidup berpisah sudah. Yap. Nah, berikutnya pisah harta dan memilih terpisah. Nah, ini gimana nih? Oke, PH dan MT ini banyak juga ditanyakan, ini saya PH apa MT nih Mbak? Gitu kadang-kadang kalau pada saat saya menyuluh ya. Jadi untuk PH ini atau pisah harta ini bedanya dengan MT atau memilih terpisah ini sangat tipis sih perbedaannya Mas Febri. Nah, jika suami istri, ya untuk PH ya, jika suami istri yang secara hukum ingin melakukan pemisahan harta, atau kadang kan memang ada masyarakat kita sebelum menikah kadang melakukan perjanjian pisah harta, itu ada kan ya. Nah, kalau yang PH itu seperti itu, mereka melakukan perjanjian terlebih dahulu. Nah, tapi baik istri maupun suami harus memiliki NPWP masing-masing nih, punya NPWP masing-masing. Agar apa? Agar kewajiban perpajakannya yang tadi terpisah itu bisa dilakukan masing-masing suami maupun istri. Itu kalau pisah harta. Pisah harta. Ya, kalau memilih terpisah, ini paling banyak juga nih. Nah, untuk status memilih terpisah ini memang hampir mirip dengan yang pisah harta tadi. Namun yang membedakannya adalah kalau tadi pisah harta ada perjanjian untuk melakukan pisah harta. Kalau MT ini kawan pajak tidak ada, hanya istri saja yang ingin
berkeinginan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dengan suami. Oh boleh, berarti boleh saya garis bawahi bahwa perbedaan antara si pisah harta dengan memilih terpisah ini ada di surat perjanjian tadi ya. Betul Kalau sekali. yang pisah harta itu ada surat perjanjian resminya, sedangkan untuk yang memilih terpisah itu tidak ada. Betul. Oke, silakan. 100 Mas Febri. Kalau pajak kita langsung catat nih, ini kesimpulan ini yang kami tunggu gitu. Iya. Oke. Mungkin perlu saya tambahkan Ya, juga boleh. Mas Febri pada kondisi PH dan MT ini, pisah harta dan memilih terpisah ini seperti apa untuk kasusnya. Ya. Jadi untuk keywordnya adalah untuk wajib pajak pria kawin, Pria kawin. pria kawin. Pada saat melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ini, Ya. di data FTU-nya, itu yang harus dia masukkan adalah seluruh anggota keluarga yang tercantum di dalam kartu keluarganya. Seluruh anggota keluarga yang tercantum Dalam kartu keluarga. dalam kakak itu ya. Ya, termasuk Oke. istrinya, Oke. termasuk anak-anaknya. Jadi, walaupun misalnya istri punya NPWP juga, gimana dong? Apakah istri saya tetap saya itu masukin? gimana Kan tuh? timbul tuh pertanyaan dari Iya. kawan pajak kita ya. Tetap harus dimasukkan. Jadi, untuk suami yang menikah dan ingin memadankan NPWP-nya harus memasukkan seluruh data yang ada di kartu keluarganya, anaknya serta istrinya, walaupun istri itu memiliki NPWP sendiri. Yang penting Oke. ada di dalam kartu keluarga itu ya. Betul. Nah, selanjutnya yang dimasukkan lagi tadi yang seperti kita sampaikan, contohnya ada orang tua yang ditanggung oleh suami. Oke. Nah, ayahnya, ibunya yang secara nyata secara ekonomi ditanggung oleh suami ini, Oke. maka itu juga dimasukkan di data FTU-nya kawan pajak. Oke. Nah, tadi suami udah, berarti imbangnya harus ada wanita Iya, ya, wanita wanita kawin untuk kawin. istri ya. Untuk wanita kawin yang memiliki NPWP sendiri, di data FTU-nya cukup dirinya sendiri yang dia masukkan dan tanggungan lain yang misalnya ibunya tadi Ya. atau ayahnya tadi yang secara ekonomi dia tanggung. Seperti itu. Oke, wah keren banget nih penjelasannya, pajak kita, sangat clear ya, jelas ya. harus catat Nah, nih. nah dari tadi yang Mbak Ami jelaskan tadi, Ya. kalau saya perhatikan nih ada perbedaan ya antara konsep PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dengan Family Tax Unit atau FTU tadi ya Mbak Ami. Benar gak sih seperti itu? Ini Mas Febri kayaknya dapat contekan dari kawan pajak deh pertanyaannya. Benar banget. Jadi begini, kayaknya suara saya agak kurang terdengar, saya naikin dikit ya. Boleh Mohon maaf naikin kawan dikit. pajak. Oke, baik. Terkait konsep PTKP dan FTU. Jadi konsep PTKP dan FTU ini berbeda, kawan pajak. Ya. Jadi kalau PTKP memang kita gunakan dalam perhitungan penghasilan kena pajak kita. Jadi Oh, PKP. untuk mengetahui berapa PKP kita kurangkan dulu dengan PTKP kan seperti itu ya. Nah, sedangkan FTU merupakan daftar anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi yang tadi kita bahas dengan kepala keluarga sebagai penanggung kewajiban pajaknya. Nah misalnya seperti apa nih Mbak Ami? Nah, misalnya di dalam FTU itu si suami tadi sudah memasukkan anaknya 3. Oke. Oke, anak-anak 3 sebagai tanggungan nih ya. Lalu dimasukkan juga ibunya. Oke. Nah, artinya yang ditanggung kalau secara nyata kan ada 4 Empat. gitu ya. Nah. Sedangkan kita tahu untuk pria kawin Ya. kan maksimalnya K3. Kawin K3, dengan 3 tiga tanggungan. Oke. Kalau tadi ada 4 Ada kan. 4, betul. Nah, itulah secara sederhana konsep perbedaan antara FTU dengan PTKP PTKP tadi tadi, ya. Oke. Mas Febri. Oke. Oke ya, Mas Febri. Oh ya juga ya gitu. Iya. Ini mikir dulu sebenarnya. Oke. Nah, oke Mbak Ami. Nah, saya rasa sudah sangat tercapture jelas ya bahwa dari jawaban Mbak Ami tadi bahwa ketika kita bicara tentang unit anggota keluarga di FTU, Ya. maka ini cakupannya lebih luas sebenarnya daripada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tadi. Nah, bisa saja mungkin di PTKP hanya 3 orang atau biasa kita kenal dengan K3, tapi dalam konteks pengisian FTU justru yang dimasukkan adalah keseluruhan anggota keluarga yang memang benar-benar menjadi tanggungannya meskipun dia beda kartu Kakak, keluarga gitu. ya. Misalnya bisa 5 orang, 10 orang atau berapapun sepanjang memang dia benar-benar menjadi tanggungannya. Gitu ya. Betul sekali. Oke. Mas Febri. Nih mulai mencerna dengan baik nih saya nih. Oke, Kalau Mbak. pajak juga kayaknya mulai catat. Iya, oh, mulai catat. Jangan lupa kelihatan nih, dicatat, ini jelas penting nih. banget ini. Atau kalau misalkan nanti ada yang kelewat bisa ditonton lagi ya Benar, di Instagram di Dijen Pajak RI. Jangan lupa untuk di save, Di follow. di follow dan juga di share nih biar teman-teman lain juga pada tahu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Mbak Ami, tadi sembitas awal tadi kan Mbak Ami sebutkan ada PMK terbaru nomor 136 tahun 2023 menggantikan PMK 112 kalau saya tidak salah Ya. tahun 2022 ini Betul. tentang penyesuaian implementasi NIK
NPWP. Ya. Mungkin bisa dijabarkan sedikit nih Mbak, secara singkat aja buat kawan pajak semua itu apa sih? Oke. Nah, kawan pajak, sekilas saya sampaikan terkait siaran pers tersebut yang nomor 40 tanggal 12 Desember 2023 kemarin terkait terbitnya PMK 136 tahun 2023 yang tadi disampaikan Mas Febri. Jadi disampaikan bahwa pemerintah mengatur kembali saat implementasi pemenuhan NIK sebagai NPWP ini. Nah, dan hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan nih, ada yang dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu keputusan penyesuaian waktu implementasi Cortex Administration System atau CITAS. Betul. Jadi yang pada pertengahan tahun 2024 dan juga setelah melakukan assessment nih kawan pajak dan Mas Febri, kesiapan seluruh stakeholder kita yang terdampak seperti ILAP itu instansi pemerintah betul, lembaga, asosiasi, pihak ketiga dan wajib pajak. Maka kesempatan ini diberikan kepada seluruh stakeholder untuk menyiapkan sistem aplikasinya. Aplikasi terdampak ya, karena kita tahu dengan berubahnya NIK menjadi NPWP tentunya sistem dari teman-teman ILAP kita pasti terpengaruh gitu Mas Febri. Jadi memang ada diberikan waktu lah untuk mereka aplikasi yang terdampaknya berarti Mbak ya. Oke. Nah, tadi sebagai informasi juga kawan pajak sampai dengan 7 Desember 2023 sudah ada berapa yang sudah melakukan pemadanan? Itu sebanyak 59,56 juta kurang lebih ya NIK NPWP yang telah dipadankan. Jadi sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh wajib pajak itu sendiri. Dan jumlah pemadanan tersebut mencapai 82,50%. Boleh kita tepuk tangan lagi. Total wajib pajak orang berwira dalam negeri. Jadi Mas Febri, hari ini kawan pajak yang hari ini bergabung, kalau belum melakukan pemadanan, segera lakukan pemadanan. Betul banget. Sampaikan juga ke keluarganya ya. Betul. Itu terkait dengan pemadanan NIK dan PP tadi Mbak ya. Nah, untuk informasi ini kawan pajak bisa melihatnya di siaran pers DJP yang sudah dikeluarkan. Bisa dilihat di www.pajak.go.id. Di situ ada siaran pers yang bisa dilihat terkait dengan pemadanan NIK dan PP ini. Oke, kita beranjak ke sesi tanya jawab. Udah siap nih Mbak Imin? Siap banget. Kayaknya kalau kawan pajak kita juga sudah dari tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Jadi kalau memang ada pertanyaan langsung masukin aja. Langsung aja tanyakan ke kita. Nanti Ini kita sudah ada dari menjawab. @Feria Norosita. Ini kalau saya tebak ini perempuan nih, Bro. Kalau suami sudah pemadanan NIK dan NPWP, statusnya non-efektif atau NE, apakah istri harus buat NPWP baru? Sedangkan istri juga mempunyai penghasilan pribadi. Terima kasih Mbak Feria Norosita. Kita silakan Mbak Ami untuk menjawab. Ini kawan pajak Mbak Feriana, panggilannya mungkin Mbak Rosita kali ya. Mbak Rosi. Mbak Rosi. Ini seperti pembahasan kita tadi di awal bahwa sistem perpajakan kita itu untuk di Indonesia ya kita satu kesatuan ekonomis. Artinya satu kesatuan ekonomi nih antara suami dan istri tadi. Jadi kalau kondisi ini kalau memang Mbak Rosita ini berpenghasilan dan suami memiliki NPWP, tapi statusnya sekarang NE misalnya, maka NPWP tersebut, NPWP suami ini bisa digunakan sebenarnya untuk NPWP-nya si istri. Nanti diaktifkan kembali. Jadi untuk yang NE ini sebenarnya bisa diaktifkan kembali status NPWP-nya. Kalau sudah aktif, tentunya nanti si istri ini bisa menggunakan NPWP suaminya. Namun karena kondisi sekarang kita harus memadankan, jadi nanti ini kan sudah dipadankan nah NIK-nya ya, sudah dipadankan NIK menjadi NPWP oleh si suami. Jadi udah ready sebenarnya nih, tinggal nanti suami yang paling sederhana kan masuk ke laman DJP online ya. Masuk ke laman DJP online-nya suami tadi, login, masukkanlah data FTU tadi, masukkan istrinya, padankan NIK-nya, masukkan anak-anak atau lain-lain yang menjadi tanggungannya seperti itu. Jadi bisa digunakan. Jadi istri tidak perlu mendaftar NPWP lagi. Iya benar. Kalau misalnya daftar lagi banyak-banyakin NPWP buat apa ya? Iya, kan satu kesatuan ekonomi ceritanya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada lagi nggak nih? Mungkin sudah selesai. Mungkin saya pengen nambahin nih, Mas boleh. Febri. Pada saat melakukan pemadanan juga kawan pajak perlu diperhatikan. Mungkin hari ini memang konteksnya kita bahas FTU ya. Tapi pada saat melakukan pemadanan, pada saat kawan pajak login, paling sederhana kan memang
yang bisa dijangkau di mana saja, yang penting ada akses internet kan melalui DJP online ya untuk melakukan pemadanan ini. Walaupun ada channel lain yang kita siapkan juga. Betul. Nah, pada saat misalnya di laman DJP online, kawan pajak pada saat melakukan pemadanan harus memperhatikan satu-satu di menu profilnya itu. Apakah namanya sudah betul, tanggal lahir sudah betul, tempat lahirnya sudah betul, serta nomor teleponnya. Ya, nomor telepon ini bisa diganti langsung nih di DJP online-nya. Jadi kalau nomor telepon di sana nomor telepon lama yang sudah tidak aktif, langsung ganti aja Mas Febri. Termasuk juga KLU. Iya, jadi kalau KLU-nya dulunya pegawai swasta, sekarang sudah menjadi pegawai negeri, itu bisa juga dilakukan perubahan di laman DJP online. Jadi langsung pada saat pemadanan itu dilakukan. Termasuk juga FTU yang hari ini kita bahas. Betul sekali. Ya, baik, itu tadi kawan pajak tes live kita hari ini. Tak lupa saya mengingatkan juga untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP segera dilakukan karena makin cepat makin bagus, betul Mbak Ami? Betul sekali. Terima kasih kepada Biar seluruh kawan pajak yang setia dengan Tax Live dan tetap saksikan Tax Live di setiap Kamis jam 3 sore. Nah, sebelum saya tutup nih Mbak Ami, kira-kira ada tambahan informasi lagi Kak buat kawan pajak? Untuk seluruh kawan pajak yang bergabung hari ini, semoga yang kami sampaikan hari ini bermanfaat tentunya, serta segeralah lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ini, sampaikan kepada rekan-rekannya, kepada keluarganya, kalau ada yang di kantor ke teman kantornya, kalau ada lagi nongkrong di kelurahan, teman-teman yang ada di kelurahan, teman-teman bapak-bapak di komplek, ibu-ibu kompleks akan disebarkan yang memiliki NPWP, baik suaminya NPWP-nya digabung suami istri atau istri ber-NPWP sendiri, harus melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Pemadanan NIK dan NPWP. Betul sekali Mbak Ami. Terima kasih untuk hari ini waktunya Mbak Sama-sama, Mas Ami. Febri. Semoga hari ini bisa menjadi sebuah amal bagi kita untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Amin. Mereka paham, mereka mengerti, mereka sadar pajak dan akhirnya mereka mau untuk secara sukarela untuk membayar pajak. Iya, karena sekecil apapun kontribusi yang kita beri akan sangat berarti untuk negeri. Betul sekali. Akhir kata, saya punya pantun nih. Oke. Jadi nggak enak nih pantunnya. Buah mangga, bilang cakep ya? Oke, cakep. Buah mangga, buahku ini. Cakep, kawan pajak cakep juga dong. Buah mangga, buahku ini. Cakep. Buah-buahan. Loh bukan. Gak, serius. Buah mangga, buah kini. Buahnya Cakep. masak, mari dimakan. Artinya. Acara berakhir sampai di sini. Salah kata, mohon maafkan. Saya Febri Noviardi dan Saya Ami. Ya, mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini di acara Tax Live mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan perhatian serta mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.